Slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Oktia Musfita Mardiana, NIM 2102036013. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. BPSK merupakan lembaga non-struktural yang berkantor di kabupaten dan kota yang memiliki peran menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK anggotanya terdiri dari unsur pemerintahan, konsumen, dan unsur pelaku usaha. Masa keanggotaan BPSK berlaku selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa berikutnya selama masih memenuhi persyaratan pengangkatan. Namun, badan penyelesaian sengketa konsumen ini dapat diberhentikan apabila 1. Melakukan perbuatan yang menyimpang dari tugas dan wewenang BPSK, 2. Melanggar peraturan di bidang perlindungan konsumen, yang ketiga merugikan konsumen atau pelaku usaha, yang keempat melakukan perbuatan tercela, yang kelima melanggar sumpah atau janji, dan yang terakhir dihukum penjara karena melakukan tindak pidana. BPSK mempunyai peranan yaitu yang pertama, menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang kedua, membuka konsultasi perlindungan konsumen. Yang ketiga, mengawasi pencantuman klausul baku. Yang keempat, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK wajib melaporkan kepada penyidik. Yang kelima, BPSK wajib menerima pengaduan secara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran. Yang keenam, BPSK bertugas melakukan pemeriksaan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen. Yang ketujuh, BPSK berhak memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedelapan, BPSK berhak menghadiri saksi ahli, saksi atau seseorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kesembilan, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi ahli, saksi pelaku jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK. Yang ke-10, memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan. Yang ke-11, memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Yang ke-12, BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelanggaran kepada pelaku usaha. Yang terakhir, BPSK berhak menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dalam menyelesaikan perkara konsumen ini, BPSK harus memegang 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip aksesibilitas, yaitu upaya untuk menyebarluaskan lembaga yang berfungsi menuntaskan perkara sengketa konsumen. Yang kedua, prinsip fairness, yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa bersifat mandiri dengan keadilan yang lebih diutamakan. Yang ketiga, prinsip efektif, yaitu mengharuskan sebuah lembaga penyelesaian sengketa dibatasi cangkupan masalahnya, termasuk kompleksitas dan nilai klaim. Jadi, semua berkas perkara yang masuk ke BPSK wajib dituntaskan dengan cepat tanpa mengabaikan kualitas penyelesaian. Penyelesaian sengketa di BPSK. BPSK hanya menangani kasus perdata saja, yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami konsumen atas kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaian diserahkan kepada para pihak. Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dan arbitrase yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.